ahli itu apa? Kalau melakukannya 10.000 jam terbang. Lah kita udah lebih lah itu pasti soal sholat, ya kan? Nah, tinggal spesialisasi apa? Spesialisasi lambat atau cepat. Nah, kalau kayak muka-muka di sini kayaknya banyak spesialisasi cepat itu, ya kan? Bagaimana caranya sholat itu bisa terselenggara dengan cepat gitu ya. Nah, jadi udah ahli banget gitu, udah belasan tahun, 20 puluhan tahun gitu. Kita sholat. Puasa juga kita sudah ahli selama puluhan tahun, insya Allah. Ya kan? Kecuali mu'alaf kan gitu ya. Nah, tapi kalau umroh teman-teman, ini ya sekali-sekalinya, ya jarang-jarang. Artinya apa? Kita memang harus belajar ilmunya khusus, teman-teman. Apa itu mikot? Apa itu ihram? Apa itu namanya baju ihram? Apa namanya berihram itu? Ya. Kenapa harus pakai mikot segala? Kenapa harus dari titik A, titik B? Kenapa sebagian lagi itu ihramnya di pesawat malah? Ya, kenapa nggak pas landing aja? Ganti baju itu pas landing. Ya. Nah, itu ada penjelasannya panjang tuh, kapan-kapan kita bahas. Ya kan? Nah, kenapa sebagian di Bir Ali? Kenapa sebagian itu di Hudaybiyah? Ya kan? Sebagian lagi di tempat yang berbeda. Nah, itu tergantung kan titik masuknya dari mana. Oke? Nah, jadi teman-teman pantaskan ilmunya. Terus kayak kenapa laki-laki pakainya cuma 2 lembar gitu doang, nggak pakai apa-apa? Ya, kenapa nggak boleh kena sabun? Kenapa nggak boleh kita bunuh nyamuk gitu? Nah, ini kan panjang ini. Memang harus dipelajari, teman-teman. Ya, kayaknya rumit Pak. Nggak juga sebenarnya. Kalau kita sholat, teman-teman, kita diharuskan memang menghafal, ya menghafal surah-surahnya. Makanya bagi seorang mu'alaf yang menghafal Al-Fatihah itu wah, luar biasa bagi dia. Karena lidahnya tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, dia harus hafal minimal itu tuh. Ya, dengan tahiyat terakhir. Harus hafal itu. Wah, ini repot. Nah, kalau enaknya umroh, teman-teman, sebenarnya tidak harus hafal. Ya kan? Jadi kalau mau dibaca pun paling ya labbaik Allahumma labbaik itu aja sebenarnya. Ya. Yang lainnya itu bebas doa apa aja. Zikir boleh, baca doa boleh, ya kan? Apa aja boleh sebenarnya. Bahkan kita diam aja boleh. Jadi tawaf tuh diam aja sah tetap. Sa'i diam aja sah tetap. Cuma kan sayang, kan gitu aja. Tapi kalau syarat sah, sah. Nah, terus kenapa muter kayak gitu, Pak ya? Ya. Terus nanti katanya habis tawaf itu kita sholat di multazam. Kenapa di multazam ya? Multazamnya sebelah mana? Ya, dan apa fadilah khusus dari multazam ini? Nah, itu kita perlu belajar ilmunya, teman. Dan biasanya tuh semakin kita belajar ilmunya tentang umrohnya, teman-teman, kita semakin tertarik untuk berumrah. Contoh, saya bilang tadi soal multazam, teman-teman. Multazam itu tempat istimewa, ya. Sama istimewa kayak Hajar Aswad, bahkan lebih. Setidaknya sama, teman-teman. Nah, Hajar Aswad ini hadisnya sangat populer, tersebar seluruh dunia. Semua orang berlomba-lomba pengen ke sana. Dan itu kecil tempatnya. Tapi multazam itu lebih lebar, teman-teman. Ya. Dari titik Hajar Aswad itu sampai ke pintu Ka'bah. Dan itu bisa ditarik terus ke belakang. Sampai ke lantai 3 pun bisa. Jadi kita nggak harus berebut di sana. Pahalanya apa? Pahalanya macam-macam. Semua pahala dapat di sana. Ganjarannya apa? Semua ganjaran dapat di sana. Mau surga dapat, kesehatan dapat, rezeki dapat, semuanya dapat. Semua. Jadi kalau Hajar Aswad dijanjikan surga, siapa yang menyentuhnya dijanjikan surga, teman-teman. Ya, multazam itu semuanya. Kesehatan, rezeki, surga, semuanya. Nah ini orang kalau nggak ngerti, itu bagaimana ya dia bersikeras nyampe itu di Hajar Aswad. Kalau multazam lebih gampang, lebih lebar, lebih luas. Sampai ke belakang bisa semua. Idealnya dekat di sana. Tapi kan ramai kita mundur ke belakang. Ramai juga mundur lagi ke belakang. Terus mundur ke belakang. Masih boleh. Dan masih bisa geser sini, bisa sini, bisa sini, bisa. Sampai lantai 3 pun masih bisa. Masih boleh. Bagi orang yang ngerti ilmunya. Ya kan? Nah, itu multazam, teman-teman. Dan kita tahu kan ketika tawaf itu doa lagi makbul-makbulnya itu. Ya. Tawaf itu sama kayak sholat. Bedanya apa? Ini langsung sudah. Ya. Boleh jalan kaki, pakai skuter pun juga boleh. Kayak kemarin saya cobain tuh yang pakai skuter seperti apa. Ya. Karena Nabi itu juga dulu tawaf tuh pernah pakai onta. Jadi boleh aja. Yang penting muter aja. Ya, jadi kata Dr. Yusuf Siddiq ya, andai suatu hari nanti ada jenis kendaraan yang bisa kita mutar gitu, tawaf gitu, sah apapun kendaraan. Karena tawaf itu cuma mutar aja sebenarnya. Ya, dari titik tertentu sampai titik tertentu. Ya, dari lampu hijau itu. Ya. Bismillah, Allahu Akbar, udah mutar. Nah, ini kan khusus banget, teman-teman. Kalau nggak belajar ilmunya, nggak tahu ini. Tapi kabar baiknya, walaupun ini ilmu baru, teman-teman, seiring kita makin belajar, kita makin tertarik. Belajarnya di mana? Macam-macam, YouTube juga boleh.
Manasik di travel juga boleh, manasik di sekolah-sekolah juga boleh, apa aja. Bahkan masjid-masjid terdekat ada juga manasik. Lakukanlah semuanya. Pantaskan ilmunya, teman. Ini yang mau berangkat, lakukan omongan saya. Ya, lakukan omongan saya. Insya Allah berangkat beneran ya. Ya. Terus apalagi pantaskan amalnya, pantaskan ilmunya, pantaskan amalnya dan akhlaknya. Apa maksudnya ini? Kita percaya orang yang dipanggil ke tanah suci adalah orang yang berusaha lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi lebih baik ini bukan berbanding orang lain, teman-teman, tapi diri kita. Siapa? Siapa, teman-teman? Diri kita. Oh, aku lebih baik pada dia. Bukan kayak gitu. Enggak. Aku lebih baik daripada yang sudah-sudah, daripada sebelumnya, teman-teman. Oke? Nah, agar kita dipanggil, maka kita coba memperbaiki diri nih. Biar dipanggil nih, biar dipanggil. Karena yang berangkat ke sana adalah yang orang yang lebih baik atau lagi prosesi menuju lebih baik. Nah, kita perbaikilah diri kita. Apanya? Amalnya dan akhlaknya. Ya. Nah, mulai tuh ya, yang belum coba duha, yang belum tahajud, coba tahajud, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga akhlak, ya kan? Termasuk juga akhlak. Ini saya kayak kemarin ya, saya barusan ngomong, ini akhlak ini bekal yang penting banget. Kenapa? Ada orang, dan ini tidak sedikit teman-teman, pulang berumroh, pulang berhaji, yang ada tuh malah sombong kan gitu. Nggak dipanggil haji, nggak mau dia. Oke? Terus melihat ya orang yang sholat di musola-musola di kampung itu hatinya muncul perasaan gitu ya. Ya, aku nih udah di tanah suci kan ya. 100.000 kali loh pahalanya di sana. 9 hari ya, 12 hari ya gitu. Dia nggak sebutkan, nggak ria, tapi ujubnya muncul. Ada lagi yang ria, dia munculin. Ya kan? Dia sebutin. Gitu ya. Bahkan kalau nggak dipanggil, oh, aku udah berhaji nih, masa nggak dipanggil haji? Ya, 200 juta loh dia habis, masa nggak disebut haji, gimana ceritanya? Ya kan? Nah, nggak dipanggil haji, nggak noleh kepalanya dia. Nah, ini sama nih, atau ya terus saya bilang bisa dua, kadang-kadang dimunculin jadinya ria, atau nggak dimuncul jadinya ria, ujub. Sama penyakitnya dua-duanya. Makanya kalau akhlaknya di bekal awalnya ini bagus, teman-teman, mudah-mudahan pas pulang juga tetap bagus atau lebih bagus. Ya. Jadi pengen tahu kan, umroh kita ini diterima nggak, mabrur nggak, makbul nggak? Lihat aja akhlaknya setelah pulang. Kalau di sana kita nggak tahu, teman. Sama semua, muternya sama semua, ya, gerakannya sama semua. Nah, ciri-cirinya tuh ya, haji gitu ya, sama juga kayak umroh, diterima atau tidak, ya, mabrur atau tidak, makbul atau tidak, ya. Setelah itu akhlaknya membaik nggak? Makanya sebelum berangkat akhlaknya diperbaiki dulu. Ya. Jadi salah satu tipuan ya yang iblis ciptakan untuk kita, ya, dan banyak manusia terjerumus adalah apa itu? Tertipu dengan amalnya sendiri. Ya. Sudah tahajud merasa dirinya apa? Yang paling top. Dia berangkat ke masjid, yang lain nggak berangkat ke masjid ya, ketika sholat subuh lampunya masih gelap semua, merasa dirinya yang paling oke, merasa dirinya yang paling terhidayahi. Ya kan? Yang lain tidak terhidayahi, dia yang paling terhidayahi, merasa seperti itu, teman. Itu tipuan untuk orang soleh. Padahal bukan soleh juga tuh, salah jadinya kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang keberapa? Yang keberapa ini? 4 atau 5? Woi, Masya Allah, ini suara saya menyejukkan hati ya. Ada yang bobo, Alhamdulillah. Ya, jadi memang materi ini memang menyejukkan hati. Suara saya juga menyejukkan hati. Ya, enak dibawa bobo. Ya. Yang tidur pun juga insya Allah dapat pahala ya, karena pas sudah berusaha bangun, kemudian tertidur gitu ya. Saya yakin lah, pasti sudah niat bangun gitu kan. Masa langsung aja tidur depan masjid, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Pak, kita pantaskan uangnya. Yang pertama tadi pantaskan ilmunya, yang kedua pantaskan amalnya, juga akhlaknya, yang ketiga pantaskan uangnya. Ya, ini bareng teman-teman. Jadi bukan berarti saya bilang pantaskan ilmunya, berarti nomor satu ilmu. Nggak gitu juga. Ini bareng semuanya. Dan bisa jalan bareng semua. Bisa jalan bareng semuanya. Ya. Kenapa uang? Memang ibadah umroh, ibadah haji memang soal fisik dan soal uang, teman-teman. 3 FD itu. Ya, ada fikihnya khusus, harus kita pelajari. Kedua fisik, teman-teman. Yang ketiga finansial. Salah satunya nggak ada, timpang ini, berat ini. Saya bisa posting ini. Nah, jadi finansialnya. Tapi Pak, itu umroh katanya 45 juta ya Pak. 40 juta ya Pak, uang dari mana ini? Ya kan? Ada nggak umroh yang murah? Gitu, 20 juta ada nggak? 18 juta ada nggak? Ada, tapi mungkin landingnya di Nepal, ya, atau Bangladesh mungkin. Ya kan? Nggak nyampe di Jeddah. Ya kan? Nah, kalau normalnya itu yang 40 juta atau 35 juta lah, ada mentok banget sudah itu. Ya.
Jadi kalau ada yang umroh mengatakan di bawah 30 juta, itu kita wajib curiga, teman-teman. Ya, wajib curiga untuk zaman seperti sekarang. Karena mahal sekarang sudah. Ya, yang normal itu ya sekitar 35 sampai 40 juta sekarang ini. Katanya per 1 Januari naik lagi katanya. Saya nggak tahu. Ya. Nah, pantaskan uangnya. Terus gimana nih Pak? Ini uang dari BP aja baru 4 juta, 5 juta ya Pak? Gaji juga masih UMR nih, gimana nih Pak? Anak 3 Pak. Ya kan? Saya nggak nanya jumlah anaknya. Kan bukan saya bapaknya, ngapain saya tanya coba? Ya kan? Tapi balik yang basic tadi itu, teman-teman. Ya, tanah suci itu haknya siapa? Haknya Muslim. Yang manggil siapa? Allah yang manggil. Ya. Dan buktinya kan udah banyak di sekitar kita. Bagaimana orang susah, mohon maaf, marbot misalnya gitu ya, tapi berangkat ke tanah suci. Tukang bubur aja naik haji, kan gitu ya. Sampai sinetronnya berapa episode itu. Ya kan? Nah, berangkat juga teman-teman, alhamdulillah. Jadi udah ikutin kata-kata saya, mulai nabung coba. Berapapun itu, 500.000 is okay. 700.000 is okay. Terus apalagi yang kedua nih, rutinkan setiap bulannya. Jangan bantah ini, ikutin aja saya bilang. Tapi saya Pak, rutinnya baru sanggup 300.000 Pak. 500.000 tambah 300.000. Setahun jadinya berapa Pak 4.000? Ya, cuma sekian juta rupiah. Mau berapa lama Pak berangkat umrohnya Pak? Tenang aja, Allah punya cara. Yang Allah nilai itu apa? Prosesnya, kesungguhannya. Nanti itu ya, nabung bulan ke-8, nabung bulan 9, atau mungkin nabung ke bulan ke-15, 16, tahu cukup aja tuh uangnya ntar. Dipanggil sama Allah. Karena apa? Allah nilai ini sudah sungguh-sungguh. Kita buktikan sungguh-sungguh. Ya, anak kita, ponakan kita, pengen sepeda. Pak, sepeda. Mas, sepeda. Ya, minta sama omnya, om sepeda. Kita sebagai om, sebagai paman, pengen juga sih. Ya kan? Ngasih ke dia. Terus kita bilang apa? Ya udah kamu nabung deh. Nabung dia. 20.000, 30.000. Nabung dia. Ya, dan serius banget ya pengen punya sepeda. Tetangga ya punya sepeda, dia pinjam, latihan ya naik sepeda sampai jatuh-jatuh, sampai luka. Terus apa? Nabung lagi dia. Kita sebagai orang tua, kita sebagai paman melihat kayak ginian, hati kita pun tersentuh. Betul apa betul? Setelah 3 bulan 4 bulan kita panggil dia. Udah berapa tabungan? Tabungan dia baru 200.000 misalnya, atau mungkin 100.000 sekian. Ya sudah nih, papa tambahin nih, jebret, ya kan? Terbeli sepeda harga 1 juta. Kenapa? Kita menilai kesungguhannya, kita melihat kesungguhannya. Jadi bukan urusan tabungan sebenarnya itu. Jumlah tabungan itu bukan urusan kita sebenarnya. Yang penting apa? Kita mulai. Sama ini yang saya lakukan dulu teman-teman. Oke, saya pengen ke tanah suci, ya sudah ada uang waktu itu, saya lupa ya, 3 juta atau 4 juta atau 5 juta waktu itu, udah kita buka rekening khusus. Beneran, demi Allah itu yang saya lakukan. Dengan lugunya, dengan polosnya, saya datang ke sebuah bank, gitu ya, dan banknya bank konvensional. Karena yang ada di tempat saya waktu itu ya itu. Saya bilang, saya mau nabung buat ke tanah suci. Bisa, bisa. Tapi saya bilang, tapi saya nggak pengen bunga. Bisa nggak diatur? Oh bisa Pak. Jadi ternyata bank konvensional bisa begitu juga teman-teman. Jadi saya numpang naruh duit aja. Nggak ada bunga. Bisa, bisa. Wah, enak, bagus, bagus, bagus. Dia juga senang. Berarti kan nggak ngasih bagi hasil buat atau nggak ngasih bunga ke kita kan gitu ya. Nah udah nabung saya di sana rutin gitu. Jadi kalau hari pertama saya nabung itu cuma berapa juta, itu nggak akan berangkat. Itu lama berangkat. Mungkin saya berangkat tuh ya 3 tahun atau 4 tahun berikutnya. Ternyata di tahun itu juga saya berangkat. Ya. Nah tugas kita itu, nih ya kesimpulan dari semuanya adalah apa? Memantaskan diri. Pantaskan ilmunya, pantaskan amalnya, pantaskan uangnya. Ketika menurut Allah pantas, diberangkatkan. Dan begitu tahu ilmu ini teman-teman, bersegera, jangan bertele-tele. Makin kita take action segera, segera juga berangkatnya. Kalau tarsok, udah ya. Nah, bagian dari memantaskan uang ini teman-teman, apa itu? Bikin paspor. Ya, ini kita mau ke Mekah, mau ke Madinah. Madinah ini, bukan Madiun. Kalau Madinah pakai paspor. Ya, itu negaranya Arab Saudi. Ya, perlu paspor, perlu lagi visa, teman-teman. Dibikin dulu paspornya, kemudian visanya. Yang belum punya paspor, coba ngacung tangannya. Nah, itu bikin paspor, teman-teman ya. Bikin paspor, dan bilangnya, ketika ngurus, sudah ditanya tuh ntar. Bilang mau kemana? Mau ke Malaysia. Bilangnya gitu aja. Kan mau. Mau kemana aja, gitu. Mau ke Jepang juga kan gitu ya. Mau ke Australia juga gitu ya. Kenapa bilang seperti itu? Karena kalau kita bilang mau berumroh, nanti diminta lagi tuh surat dari travel. Lama jadi. Ya,
Itu buat ngisi doang di sana aja, bilang aja mau ke Malaysia jalan-jalan. Kan mau. Masa nggak mau ke Malaysia? Mau nggak ke Malaysia kira-kira? Ya mau dong, saya juga itu kan. Saya kuliahnya 4 tahun juga di sana gitu ya. Nah, jadi itu aja, jadi biar cepet. Nah, kalau Malaysia, ya kita terus ya itu udah selesai, tidak muncul pertanyaan berikutnya. Tapi kalau pengen umroh, panjang lagi itu pertanyaannya dari pihak imigrasi. Ya, ngisi lagi nanti form itu, minta lagi surat dari travel, lama jadinya. Ya, nanti nama masih pas itu, nggak sama namanya seperti yang disampaikan oleh travel, nanti panjang lagi urusan. Ya, jadi bilang aja pengen keluar negeri mana? Pengen Malaysia, selesai sudah, beres. Kenapa Malaysia? Ya itu paling gampang, karena apa? Nggak pakai visa ke sana. Kalau kita bilang pengen ke Ukraina, nanti panjang lagi ceritanya itu. Jadi jangan coba kayak gitu tuh. Pengen Rusia, pengen Ukraina, nanti panjang ceritanya itu. Udah, Malaysia udah paling simpel sudah gitu. Ya kan? Nah, jadi memang harus bikin paspor, teman-teman. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini bikin paspor tuh gampang. Nggak ada yang aneh-aneh banget, insya Allah. Insya Allah. Ya kan? Tinggal datang, ambil formnya, isi formnya, ya. Segala berkas dimasukin, itu berapa hari jadi? Maksimum 2 minggu jadi, teman. Ya. Yang saya lihat rata-rata kurang dari seminggu selesai. Ya. Nah, ini bagian dari memantaskan diri, dari memantaskan uangnya, teman. Bikin paspor. Banyak orang bertele-tele, pengen umroh, pengen. Saya udah bikin paspor, nggak ada yang ngacung tangan. Terus gimana caranya tuh ya? Kita nyampe di sana. Mau jadi pendatang haram, pendatang ilegal apa? Nah, jadi memang harus punya paspor, teman-teman. Ya, itu langkah nyata kita. Dan itu Allah menilai, teman-teman. Jadi saat kita nabung, saat kita bikin paspor, Allah menilai kesungguhan kita. Kamu serius nggak ini? Jadi kayak saya dulu tuh ya, buku saya baca tentang umroh, tentang haji saya baca semuanya. Selesai satu, saya beli lagi berikutnya. Selesai dua, saya beli lagi berikutnya. Saya panggil ustadz ke rumah, manasik, ya kan? Saya tanya teman-teman yang berangkat ke tanah suci. Saya datengin, saya tanya satu-satu. Ya, kalau saya kenal dekat, saya minta dia datang ke rumah saya. Ya, nah itu bagian dari manasik semua tuh. Saya pantaskan ilmunya. Oke? Terus lagi, yaitu kita pantaskan juga amalnya. Kita bukan orang soleh, kita lagi proses nih, lagi on the way nih. Kita lakukan amal-amalnya agar lebih baik daripada yang sudah-sudah. Oke? Terus tiap bulan saya rutinkan berapapun uang yang ada, teman-teman. 3 ini. Dan saya lakukan dengan prom semua. Alhamdulillah berangkat. Lebih cepat daripada yang saya sangka. Ya, jauh lebih cepat daripada apa yang saya sangka. Dan waktu itu berangkatnya berdua lagi. Ya, nah saya pengen juga teman-teman melakukan ini. Ini sudah terbukti ajaib, teman-teman, insya Allah. Dengan izin Allah, teman-teman bisa berangkat semua. Ya, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saya pengen banget tuh ya, nanti kita bahas tentang umroh dalam segala macam aspek. Ya, terutama kalau kita ketemu secara fisik. Saya pengen semua itu berangkat. Jadi saya mikirnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman lepas dari utang, terus berangkat ke umroh, berangkat ke tanah suci, teman-teman, itu insya Allah terjadi keajaiban yang besar. Ya, karena ya ke tanah suci, ke sana aja udah pahalanya besar. Dia berdoa di sana makbul, perubahan nasib. Dua nih aja syaratnya. Ya, utangnya lunas, terus umroh. Karena orang gabung BP karena 3U biasanya. Kita pengennya 3U ini. U yang pertama uang tambahan, terus utangnya lunas, kemudian umroh. 3 ini. Dan saya merasa nih ya, saya sebagai leader di sini, itu kayak lega. Kalau teman-teman sudah berumroh, saya merasa lega. Kenapa? Allah yang bantuin dia lebih banyak. Ya, Allah yang nunjukin dia lebih banyak. Lebih tenang saya, lebih lega saya. Oke? Siap ya teman-teman ya? Siap? Nah, ini barusan teman-teman ya. Ini pertama kali ya seumur hidup saya posting di Reel, ya itu videonya yang panjang banget. Videonya 1,5 menit. Ya, tapi ini adalah kesimpulan yang kita lakukan selama kurang lebih setahun terakhir ini, teman-teman. Penasaran kira-kira lihat videonya apa? Ya, 1,5 menit ini paling panjang nih. Biasanya kalau teman-teman ngeh ya, itu saya videonya cuma 20 detik atau 30 detik biasanya. Nah, yang kali ini agak panjang, 1,5 menit. Ya, soal dunia entrepreneur ya. Dan saya pengen teman-teman ya nanti saya minta tolong banget ya karena ini ada soft promo tentang kita. Soal kita, soal BP teman-teman ya. Itu macam-macam dari peristiwa helikopter ya, tokoh-tokoh yang hadir ya, dan seterusnya. Memang yang kali ini saya tampilkan sisi rasionalnya. Jadi kayak Ustadz itu saya tampilkan sedikit aja. Ya, yang saya tampilkan memang banyak tokoh-tokoh trainer ya dan pengalaman helikopter, teman-teman. Nah, saya pengen ya teman-teman share ini karena ini adalah promosi kita sama-sama, teman-teman. Boleh ya? Tolong di-share benar-benar dan tolong komen minimal 2 kali. Komen berapa, teman-teman? Minimal 2 kali. Ya, jadi kalau teman-teman komen di sana, share gitu, ya itu nanti akan muncul di explore orang macam-macam, sehingga menjadi soft promo yang bagus untuk BP secara bersama. Siap ya?